Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Segel SMP 2 Batu Sangkar dan SD 20 Baringin dibuka paksa Satpol PP Tanah Datar. Orang tua pelaku acungkan golok ke polisi saat anaknya akan ditangkap. Dinas Sosial masih kumpulkan bukti-bukti penyelewengan dana bansos. Nama pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dengan ini menyampaikan sebagai Pasca penyegelan SMP Negeri 2 Batu Sangkar dan SD Negeri 20 Baringin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Satpol PP Tanah Datar melakukan upaya pendekatan bersama pihak pemilik lahan sekolah tersebut. Pembicaraan yang dilakukan mengalami jalan buntu. Tidak ada kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut. Akhirnya Pemkab mengambil tindakan sepihak, melepas paksa segel dan mencopot spanduk yang bertuliskan lahan ditutup sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Tidak ada perlawanan dari pemilik lahan, namun mereka mengultimatum tidak akan mengizinkan proses belajar mengajar sampai Bupati atau Ketua DPRD Tanah Datar datang untuk membicarakan permasalahan tersebut hingga tercapai kesepakatan. Tapi yang hak saya, tanah saya tidak boleh dia sertifikatkan. Itu saja yang saya minta. Lain dari itu saya nggak pernah meminta apa-apa. Jadi kalau belum selesai hari ini, besok anak-anak belum bisa sekolah ya, Bu? Tidak ada kegiatan pembelajaran. Sampai beliau datang menemui saya. Kepala Dinas Pendidikan Tanah Datar, In Henry Abbas, berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dan akan bernegosiasi agar anak-anak tetap belajar di sekolah masing-masing. Tadi masih pihak yang mengklaim masih melarang untuk melaksanakan kegiatan PBM besok. Itu kita akan cari juga solusinya supaya semaksimal mungkin bagaimana supaya anak-anak ini bisa belajar. Ya kita tengoklah besok bagaimana perkembangannya. Karena penyegelan 2 sekolah itu, ratusan murid dan pelajar dipindahkan sementara belajar ke gedung perpustakaan daerah dengan kondisi seadanya. Dan sebagian lainnya dipulangkan karena keterbatasan tempat proses belajar mengajar. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Aksi dorong-dorongan antara pelajar dengan pemilik lahan SMP Negeri 2 Batu Sangkar tidak dapat terelakkan. Ratusan pelajar menerobos pintu masuk yang dijaga oleh pihak keluarga pemilik lahan. Para pelajar yang tidak dapat membendung hasratnya untuk bisa kembali belajar di kelasnya masing-masing. Mereka tak lagi mau mendengar alasan pemilik lahan yang mencoba menerangkan maksud dan tujuan mereka memblokir sekolah. Akibatnya 4 pelajar mengalami benturan, memar dan luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya itu, salah seorang pelajar juga mengaku jika dirinya disakiti oleh salah seorang dari kelompok pemilik lahan. Orang tua pelajar berharap kasus ini segera diselesaikan karena berdampak pada proses belajar serta berdampak pada psikologi pelajar. Yuk harapannya terselesaikan lah Pak dengan segera gitu kan. Kami mikirnya pertama aman kan lah buka gerbang itu. Ternyata pagi itu kayak gitu kejadiannya kayak demo-demo gitu kan. Orang ada minta nak gitu. Tak malah kayak gitu ada korban kan. Hingga saat ini, 1 pelajar sudah diperbolehkan pulang. Sementara 3 lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Hanafiah Batu Sangkar. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar.
Mengantisipasi kerusakan yang lebih parah, pihak Kelurahan Pasianan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, mengajukan permohonan pemasangan karung berisi pasir dan batu pemecah gelombang atau batu grip di sepanjang pantai Pasya Jamba. Dalam proposal pengajuan itu, Kelurahan Pasianan Tigo juga menyertakan data laporan kerusakan bibir pantai akibat gelombang tinggi ke Kecamatan Koto Tangah Padang dan BPBD Padang. Untuk penanganan sementara, Lurah Pasianan Tigo meminta warga untuk membiarkan pohon pinus yang roboh akibat abrasi pantai tetap berada di pinggir pantai agar bisa berfungsi sebagai pemecah dan penahan gelombang sebelum dilakukan pemasangan batu grip. Sejauh lapang kami membuat rekomendasi. Pertama adalah perlindungan darurat, mungkin dari dana tanggap darurat kah atau dari dana yang ada di dinas teknis untuk melakukan pengamanan pantai melalui karung-karung pasir penahan abrasi. Yang kedua, kami mengajukan proposal permohonan juga bagaimana nanti pihak kecamatan membuatkan proposal untuk BPBD atau BNPB terkait dengan batu grip lanjutan yang telah ada di Kelurahan Pasianan Tigo. Dengan adanya kejadian alam yang menimpa kawasan pasir pantai ini dengan beberapa pohon tumbang, itu mengakibatkan tergerusnya dataran, pada akhirnya akan muncul abrasi. Jadi oleh karena itu kita berharap semoga realisasi batu grip untuk pantai pasir ini bisa terrealisasi secepatnya agar apa? Agar bisa menahan debit air yang masuk ke daratan dan pada akhirnya daratan kita terselamatkan, warga-warga yang punya rumah di pinggiran pantai bisa aman rumahnya. Gelombang tinggi yang terjadi dalam 1 bulan terakhir mengakibatkan puluhan pohon pinus tumbang. Tak hanya itu, warung dan pondok-pondok milik warga juga terancam akan diterjang ombak. Robiham melaporkan dari Padang. Selain kurangnya nutrisi ibu hamil, serta kurangnya asupan gizi, diet juga menjadi salah satu pemicu bagi wanita untuk melahirkan bayi yang berisiko stunting. Kepala Puskesmas Alai, Kecamatan Padang Utara mengatakan, mencegah stunting dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan gizi yang sesuai. Selain itu, sang ibu harus memeriksakan kehamilannya, terutama saat hamil muda dan akan memasuki masa melahirkan, agar stunting bisa dicegah sejak dari dalam kandungan. Gaya hidup agar bisa mendapatkan berat badan yang ideal atau diet selama masa kehamilan yang dilakukan seorang wanita bisa mengganggu kesuburan dan memicu stunting bagi bayi yang dikandung. Jadi bapak saya lagi hamil muda itu 2 bulan. Jadi setelah pemeriksaan lengan saya kecil, jadi saya diberi makan tambahan dari pihak puskesmas. Kita beri makanan tambahan PMT berupa PMT biskuit bumil yang harus dikonsumsi ibu itu kita beri 4 kotak untuk 1 bulan. Dan untuk tiap bulan ya Bu ya? Iya, tiap bulan. Kalau kunjungan berikutnya dia ke sini tetap kita kasih. Di Puskesmas Alai, selain mendata ibu hamil yang memeriksa kehamilannya, Puskesmas juga memberikan makanan tambahan berupa biskuit, baik untuk ibu hamil maupun pada balita. Banyak yang anak-anak itu HB-nya di bawah 11 karena mungkin ya anak sekarang itu berprinsip penampilan yang diutamakan, jadi makannya diet gitu. Terus kita kasih FE pada anak-anak itu selama sebulan, kita kasih 4 butir ya Bu Ade yang diminum 1 kali dalam seminggu. Stunting pada anak memiliki gejala anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Ukuran tubuh relatif lebih kecil dibanding anak seusianya. Berat badan rendah dan pertumbuhan tulang tertunda. Robiham melaporkan dari Padang.